rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang masalah persyaratan di dalam salat berjamaah apabila imam dan makmum di dalam masjid atau di luar masjid. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga sah di dalam salat berjamaah tersebut. Kemudian di dalam masalah kesunahan di dalam salat berjamaah, maka makmum itu hendaknya agak sedikit ke belakang daripada imam. Ya. Sunnahnya makmum itu agak sedikit ke belakang dari imam. Ya. Jangan pas sama dengan imam, hukumnya makruh. Kalau mendahului maka tidak sah pendahuluan tersebut. Ya. Ente yang mau jadi imam atau ente jadi makmum. Kalau ente mau menjadi makmum maka beradablah kepada imam. Bagaimana cara termasuk daripada adab kepada imam? Ya, dia sedikit ke belakang ya untuk membedakan antara imam dan makmumnya. Begitu. Kalau seandainya perempuan bagaimana? Kalau perempuan di belakangnya. Ini laki-laki, perempuan di belakangnya, bukan di sampingnya. Kecuali kalau seandainya tempatnya sempit. Ya. Itu pun diperbolehkan kalau suami istri. Begitu. Deket-deketan. Kalau tempatnya sempit. Kalau bukan suami istri bagaimana? Ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sholat sendiri. Begitu. Ya, daripada timbul fitnah nantinya. Kecuali kalau sudah menikah. Monggo silahkan. Ya. Kemudian, ya ummu abdun wa sabiyun yaqilu wa fasiqun lakin siwahum afdalu. Boleh seorang budak menjadi imam dari orang yang merdeka. Boleh seorang sabi mumayyiz yang belum baligh menjadi imam bagi orang yang baligh dan udah dewasa, udah tua. Boleh. Imamnya siapa? Anak kecil. Tapi ya kalau yang sudah mumayyiz, yang sudah ngerti masalah sholat. Contoh anak kecil yang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dia belum balik. Namun dia sudah berakal. Sudah ngerti bacaan sholat. Cara sholat dengan benar. Monggo bisa dijadikan imam. Makanya bagaimana kalau seandainya di dalam rumah tangga. Ya udah punya anak. Anaknya sudah 8 tahun, 9 tahun. Jadikan imam. Boleh. Ya begitu. Yang lebih afdal kalau ada suaminya, abahnya itu yang jadi imam. Tapi kalau seandainya suaminya bekerja, masa setiap hari di rumah terus? Ya enggak juga kan? 24 jam di rumah ya enggak. Tapi suami itu kan kadang keluar, mencari rezeki, mencari nafkah. Sehingga siapa yang di rumah? Kadang anaknya yang baru umur 8 tahun, 9 tahun, belum balik. Boleh enggak dijadikan imam? Boleh. Ya, jadi menjadi imam bagi ibunya. Anak kecil sudah boleh menjadi imam. Ya. Kan belum balik. Nah, dengan syarat apabila sah sholatnya. Apa itu maksudnya sah sholatnya? Dia sudah dikhitan. Karena dia tidak membawa najis. Ya. Meskipun belum balik itu kan dengan dengan tanda-tanda sudah keluar mani, ya bagi seorang laki-laki atau umur 15 tahun maka sudah balik. Tapi kalau seandainya sebelum balik, tetap diperbolehkan untuk menjadi imam. Ya, bagi orang yang di belakangnya baik itu uminya atau saudaranya diperbolehkan atau bapaknya boleh. Bapaknya belum ngerti sholat. Anaknya udah pinter, sholat jadi imam tuh anaknya. Gitu. Jangan syarat sabiyun yaqilu ya mumayyiz.
Ya, yang sudah ngerti, yang sudah paham tentang sholat. Ya. Begitu. Dan sudah disunat. Itu yang terpenting. Karena bisa menjaga kebersihannya, meyakinkan dia sudah bersih daripada najis ketika dikencing. Wa fasiqun, boleh juga orang fasik jadi imam. Boleh. Ya. Di belakangnya wali. Di depannya yang sholat orang fasik, boleh saja, ya, boleh saja, nggak menjadi masalah. Lakin siwahum afdalu, namun selain mereka, budak, anak kecil, orang fasik, ini selain mereka ini lebih afdal. Maksudnya lebih afdal bagaimana? Kalau di situ masih ada orang yang lebih alim, yang lebih wara, yang lebih zuhud, yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih wali, lebih tinggi kewaliannya, jadikan imam. Atau di situ ada anak kecil, suaranya bagus. Anak kecil suaranya bagus banget. Ya. Orang dewasa suaranya pas-pasan. Jadikan yang dewasa jadi imam. Meskipun suaranya pas-pasan, tapi lebih paham, lebih ngerti dalam hukum, didahulukan. Bukan anak kecil jadi imam. Begitu. Lebih afdalnya lebih dewasa. Faham ya? Karena Sayyidina Abdullah bin Umar, pemimpin termasuk daripada ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli khalfal Hajjaj. Hajjaj itu Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, orang fasik. Ya, sebutkan di sini. Ya, banyak membunuh. Tapi ketika dia jadi imam, Sayyidina Abdullah bin Umar makmumnya. Ikut. Ya, apalagi kalau ditakutkan ada fitnah nantinya. Gitu. Jadi boleh-boleh aja pemerintah, pejabat jadi imam, boleh enggak? Boleh. Ya, meskipun mereka fasik, banyak berbohong, berdusta, ya, mencuri duit, korupsi, fasik dia. Datang ke masjid jadi imam, boleh. Ya. Sekalian dah, apa namanya itu? Kampanye. Begitu. Kita berbicara bukan masalah sah dan enggaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Sah enggak? Sah. Ya, sah. Boleh aja. Begitu. Tapi afdalnya jangan. Lo tahu diri. Lo banyak maksiatnya. Lo banyak banyak bohongin orang, dustain rakyat. Lo jangan jadi imam. Ya, pilihlah orang ulama untuk menjadi imam. Begitu. Namun kadang manusia itu nafsu ananiyahnya lebih mendominasi. Saya lebih mulia daripada dia. Kayak Fir'aun, ana khairun minhu. Kayak iblis, ana khairun. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kalian. Iblis, si Fir'aun. Sama, pemimpin pun begitu. Banyak mereka itu memiliki nafsu ananiyah, nafsu saya. Ya, saya yang lebih berhak itu saya. Yang lebih baik dari semua pemimpin itu saya. Semuanya jelek semua, yang baik itu saya doang. Itu pemimpin seperti itu. Ada nggak? Banyak. Gitu. Ya. Tapi boleh saja jadi imam, boleh. Jadi imam boleh. Tapi afdalnya jangan. Lo tahu diri orang mah. Ya, banyak maksiat, lo jangan jadi imam. Begitu. Jadi boleh dan sah salatnya, namun afdalnya jangan. Dalam hadis Rasulullah beliau mengatakan, "Shallu khalfa kulli barrin wa fajirin." Salatlah engkau di belakang orang yang baik ataupun orang yang jahat. Dalam Tarikhul Bukhari diriwayatkan dari si Abdul Karim Al-Bakka, beliau mengatakan saya bertemu 10 daripada sahabatnya Rasulullah
itu semuanya mereka sholat khalfa aimmatil jawr. Sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim. Sahabat-sahabatnya Rasulullah sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini menjadi masalah. Kalau seandainya yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin, yang menjadi imam siapa? Sahabatnya Rasulullah. Kalau seandainya mereka tidak menjadi imam, ya, kemudian yang menjadi imam adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, tetap sah dalam salat tersebut. Ya, begitu. Paham nggak? Yang lebih berhak untuk menjadi imam, menjadi imam salat, yang pertama adalah al-afqah al-aqra, orang yang faqih dan bacaannya bagus, suaranya indah. Kalau seandainya enggak, mendahulukan orang yang lebih faqih, yang lebih alim di dalam ilmu fikih, lebih ilmu agama, yang lebih paham tentang salat, itu lebih didahulukan daripada yang bacaannya bagus. Kemudian yang lebih wara', ya, kemudian yang lebih dahulu hijrahnya, ya, atau abahnya lebih dahulu masuk Islam, yang lebih tua, yang nasabnya bagus, begitu. Terus bagaimana? Minimal yang bajunya bersih, badannya bersih, ya, kerjaannya bagus, suaranya indah. Kalau sama semua, ya lebih ganteng, lebih kan? Begitu. Yang lebih kan? Kalau sama semua, gimana? Lo istrinya berapa? Satu doang. Lo di sini dua, ya doang dua. Begitu ya. Wal mukim aula minal musafirana, yang mukim lebih lebih afdal daripada yang musafir. Nah, kemudian para wali pemimpin itu lebih berhak sebenarnya. Ahakku. Lamra'atun bidzakarin walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muktamil. Termasuk daripada yang tidak boleh dijadikan imam adalah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Nggak boleh. Kemudian juga nggak boleh, ya, yang nggak jelas jenis kelaminnya. Lo laki-laki perempuan, ya. Kalau siang laki-laki, kalau malam perempuan. Waduh, lo bagaimana sih Tong? Katanya, lo gimana? Sesuai keadaan. Waduh, sesuai keadaan. Khunsa itu yang memiliki dua kelamin. Belum jelas laki atau perempuan. Nggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Nggak boleh bagi laki. Kemudian juga khunsa sama khunsa nggak boleh. Ya, bincang sama bincang nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu mana yang imam, mana yang laki, mana yang perempuan. Takutnya yang jadi imam adalah perempuan yang belakang laki-laki, nggak sah jadinya. Begitu. Jadi kalau khunsa mau sholat, imam sendiri atau berjamaah dengan laki-laki. Kalau khunsa sama khunsa, sholat berjamaah nggak sah sholatnya. Lan yufliha qaumun walau amrahum imratan. Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan pemerintahan kepada seorang perempuan. Memang nggak ada laki-laki yang jadi pemimpin sehingga perempuan dijadikan pemimpin. Lo laki-laki harkat martabatnya laki-laki di mana? Nggak punya harga diri. Laki-laki memilih perempuan jadi pemimpinnya. Lo laki-laki apa bencong? Ya.
Iyalah. Laki-laki milih laki-laki. Pemimpin dari perempuan, lo laki-laki apa bencong. Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Enggak akan beruntung suatu kaum kalau dipimpin sama seorang perempuan. Perempuan itu di bawah daripada laki-laki. Naqisatu aqlin wa dinin, yang kurang daripada agamanya, kurang daripada akalnya. Enggak sempurna perempuan itu, kok jadikan pemimpin? Lu bodoh laki-laki. Ya. Ada dalam beberapa daerah pemimpinnya laki-laki, perempuan. Laki-laki lu bencong semua. Lo bencong semua itu. Ya enggak? Lo bencong semua. Di mana harga diri lo laki-laki mana? Mau dipimpin sama perempuan. Ya. Begitu. Ya, dipimpin laki perempuan. Lo bodoh banget sih laki-laki. Lo jangan jadi laki-laki. Lo jangan jadi laki. Lo sekarang bukan laki-laki. Nggak pantas menyandang laki-laki kalau dipimpin perempuan. Begitu. Ya nggak? Iyalah. Marah-marah biarin. Lo laki-laki apa perempuan? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Menyerahkan pengurusan kepada pemerintah, kepada seorang perempuan. Begitu. Laki-laki mana laki-laki? Otak laki-laki di mana? Kelaki-lakiannya di mana? Ya, bencong semua itu. Begitu. Ada daerah seperti itu, ada. Subhanallah. Ya. Terpuruknya, ya, dan nggak tersadarnya pemikiran yang seperti itu, sehingga rela untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang perempuan. Lo laki-laki di mana? Ngumpet bawa ketiaknya perempuan. Begitu, kasihan kan? Begitu, laki-laki deh. Jadi perempuan jadi pemimpinnya. Lo gimana laki-laki? La taumanna imra'atun rajulan. Jangan menjadi pemimpin, jangan jadi imam seorang perempuan bagi laki-laki. Ya, lo perempuan gatel banget jadi pemimpin. Ya enggak? Apa yang dikejar dari kepemimpinan itu? Perempuan sama menjadi pemimpin buat laki-laki. Ya, begitu. Kecuali kalau dia hidup di dalam komunitas perempuan doangan, ya monggo. Ya. Komunitas perempuan, ya monggo jadi pemimpin. Tapi kalau menjadi dalam suatu daerah laki dan perempuan, banyakkan lakinya bahkan jadi perempuan jadi dijadikan pemimpin. Laki-laki lo di mana? Harga dirinya lo di mana? Lo nggak punya harga diri laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi seorang perempuan, bukan perempuan menjadi pemimpin laki-laki. Begitu. Paham nggak? Baik itu dalam permasyarakatan atau dalam masalah sholat, laki-laki nggak boleh menjadikan perempuan jadi imamnya. Ya. Meskipun perempuan itu alim, wali, nggak boleh jadi imam. Ya. Tetap laki-laki jadi imam. Begitu. Kemudian nanti akan dibahas jamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada jamaah yang lebih sedikit. Ada belum tuh? Ya, jamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Ya enggak? Hah? Jadi bagaimana? Perempuan bilang, maukah Anda menjadi imam saya? Boleh. Tapi kalau hanya satu itu kurang afdal. Afdalnya berapa? Banyak. Begitu ya. Kalau satu mah kurang afdal. Kalau banyak afdal itu. Lebih banyak lebih afdal. Begitu. Paham kan? Lamra'atun bidzakarin. Jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi imam buat laki-laki, nggak boleh. Pamali. Ya, ora ilo. Nggak bagus, nggak sah salatnya. Begitu. Terus
ma'ar rasul. Jadi lamratun bidzakarin walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muqtamil. Orang yang fatihahnya sempurna tidak boleh menjadikan imam dari orang yang tidak sempurna bacaan fatihahnya. Ya. Ya maksudnya bagaimana? Ummi. Ya. Ummi. Ummi itu man la yuhsinul fatihah. Orang yang tidak bagus ya pembacaan fatihahnya atau sebagiannya atau kurang sempurna bacaan tersebut, maka tidak boleh menjadi imam bagi orang yang sempurna. Paham nggak? Jadi kalau mau menjalankan sholat, siapa nih imamnya nih? Ya, kalau menjadi imam dalam masjid sih udah ma'ruf. Tapi kalau dalam sholat sendiri kadang ketika mau ke masjid ada orang sholat, kita sendiri, nggak ada jamaahnya. Kalau ada jamaahnya kita sholat bareng. Sendiri, ini siapa ini? Bacaannya bagaimana? Diperhatikan dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Kalau hanya asal ikut-ikutan, ternyata bacanya tidak sah. Ya, menurut makmum tidak sah mengikuti daripada orang seperti ini. Ya, kadang di dalam rest area, ya, atau di stasiun dan sebagainya. Karena ada sholat. Ayo sholat imamnya. Siapa ini imamnya nih? Bagaimana bacaannya fatihahnya? Apakah sempurna apa enggak? Kalau seandainya tidak sempurna enggak boleh diikuti. Ya, begitu. Jadi walal mukhil bil harfi min fatihatin bil muqtamil. Wa in ta'akhkhar anhu aw taqaddama bi ruknayil fi'laini thumma 'alima wa arba'in tamat min at-tiwali lil 'udhri wal af'alu kal aqwali kasyakkihi wal buti fi ummil Quran wa zahmi wad'i ijabhatin wa nisyan. Ini adalah bagaimana keadaan seorang makmum apabila tertinggal daripada imam. Bagaimana kalau seandainya makmum tertinggal daripada imam. Wa in ta'akhkhar anhu aw taqaddama. Makmum tertinggal dari imam. Au taqaddama atau makmum mendahului imam. Bi ruknail fi'laini dengan dua rukun fi'il. Dua rukun fi'il. Ya. Imam masih berdiri, makmum sudah ruku, sudah i'tidal, mau sujud. Berarti dua rukun berturut-turut. Ini mendahului. Atau telat daripada imam, imam sudah ruku', i'tidal, mau sujud masih berdiri baca Fatihah baik. Masih berdiri. Nah, wa in ta'akhkhar anhu aw taqaddama bi ruknayil fi'laini thumma 'alima. Kemudian dia mengetahui bahwasanya dia telat dari imam dua rukun, maka batal sholatnya. Batal sholatnya makmum tersebut. Batal sholatnya termasuk daripada surah contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan contoh mendahului imam. Biruknaini fi'liya ini. Gimana contohnya? Contoh lihatin sini. Kalau yang tadi lihatin sini. Kalau mendahului imam, kalau imam masih berdiri baca Fatihah atau dalam keadaan berdiri baca surat sepanjang-panjangnya, makmum ruku', berdiri, i'tidal, kemudian mau sujud. Ketika mau sujud itu dia batal.
Ini surah yang ittifaq bainal ulama batal seperti itu. Ada contoh lagi yang tidak ittifaq. Hanya Syekh bin Hajar yang mengatakan ini batal salatnya. Gimana itu? Imam berdiri, kemudian makmum ruku duluan. Ruku. Ya. Ketika dia i'tidal, imam baru ruku. Kira-kira telat berapa rukun? 1 kan? Tapi ketika imam masih ruku, dia langsung sujud. Ketinggalan berapa rukun? 1 sebenarnya kan? Tapi karena 2 rukun berturut-turut mendahului imam, batal salatnya. 2 kali berturut-turut mendahului imam kan? Surahnya 1 rukun. Imam masih berdiri, makmum langsung ruku. Dia berdiri. Kalau masih ruku, baru ruku namanya setengah rukun. Tapi kalau dia sudah berdiri, itu namanya sudah 1 rukun. Imam ruku, 1 rukun kan? Ketika imam masih ruku, dia langsung sujud. Berarti meninggalkan imam 1 rukun lagi, yaitu i'tidal. Menurut Syekh bin Hajar batal seperti ini. Kalau menurut yang lain enggak. Karena dia hanya meninggalkan imam mendahului 1 rukun. 1 rukun. Kalau menurut Syekh bin Hajar 2 rukun berturut-turut. Wa taqaddumul imam fil af'al bila udhur haram wa illam yubtil. Mendahuluinya makmum di dalam af'al tanpa ada uzur, ada hukumnya haram. Meskipun tidak membatalkan kalau 1 rukun saja. Yang membatalkan itu adalah 2 rukun berdua rukun. Faham? Jadi wa in ta'akhkhara anhu wa taqaddama bi ruknayil fi'laini tsumma 'alima. Ini batal salatnya makmum apabila mendahului atau telat daripada imam 2 rukun berturut-turut. Wa arba'in tamat minat tiwali lil uzri. Kalau ada uzur nih, maka diperbolehkan sampai 4 rukun tawil. 4 rukun tawil itu apa? Berdiri, ruku, 2 sujud. Ini 4 rukun tawil. Ya. Adapun i'tidal, al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, itu termasuk daripada rukun qashir. Ya, wa arba'in tamat minat tiwali, rukun panjang. Berdiri. Makanya berdiri itu mau ente diri sejam, 2 jam, 3 jam juga sah, boleh sholatnya. Ruku, ente ruku sejam, 2 jam sah. Ya. Sujud 2 jam juga sah. Karena rukun tawil. Rukun tawil. Wa arba'in tamat minati wali lil uzri, apabila ada uzur. Ya. Wal af'alu kal aqwali, af'al seperti ucapan. Apa contohnya? Kasyakihi walbud, kasyakihi, ragu. Karena keraguan adanya keraguan dalam diri makmum. Tadi saya sudah baca Fatihah belum? Ya, paham nggak? Imam udah ruku. Imam sudah ruku nih. Tapi dia ikut dari awal, bukan masbuk. Makmum muwafiq. Salat dari awal, Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar juga. Dia muwafiq dengan imam dari awal ikutnya. Pengikutan dengan imam dari awal salat. Ya, namun karena dia ngalamun salatnya, imam baca Fatihah masih belum baca Fatihah. Ya. Makanya dia lalai dalam salat. Ketika imam ruku, baru ingat tuh. Saya tadi udah baca Fatihah belum? Syak, ragu. Ya, mungkin dia baca atau belum. Ya. Tapi ketika imam ruku, dia ragu. Ini udah baca Fatihah atau belum?
maka dia wajib baca Fatihah. Ketika membaca Fatihah, maka mendapatkan uzur sampai 4 rukun tawil. Imam ruku, monggo, nggak menjadi masalah. Imam i'tidal, monggo, nggak menjadi masalah. Imam sujud, belum batal salatnya. Karena ada uzur. Dan dia tidak menjadi makmum masbuk. Berbeda dengan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, harus ketika tidak memiliki waktu untuk salat sendiri, langsung ikutin imam. Langsung. Tapi kalau ini muafik, ya, menyempurnakan Fatihah terlebih dahulu. Kalau seandainya telat dengan 4 arkan tiwal, barulah dia batal salatnya nantinya. Tapi kalau seandainya dia bisa menyusul, maka tidak. Wal buti fi ummil Quran, membaca Fatihahnya telat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa baca cepat, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, nggak bisa. Makmum ada yang bisa begitu. Nggak bisa baca Fatihah cepat. Ya, apalagi makmumnya cepat. Ya, makmumnya Allahu Akbar. Baca Fatihah nih, waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Lah, imam. Makmum deh, Yasin. Panjang banget. Allahu Akbar, cepet banget katanya. Nah, ketika dia baru Yasin, Allahu Akbar, makmum belum baca Fatihah, ya kan? Bagaimana makmumnya? Menyempurnakan Fatihah. Harus menyempurnakan Fatihah. Sampai baca Fatihah, kan kelihatan ketinggalan ruku, nggak apa-apa. Ketinggalan i'tidal, nggak menjadi masalah. Ketinggalan sujud yang pertama, dimaafkan. Begitu. Kan 4 rukun tiwal. Ya, berarti ruku, sujud, dia berdiri. Gitu. Karena arba'in tamat min at-tiwali lil 'udhri. Paham ya? Fatihah, ruku, kemudian sujud 2 kali. Paham? Jadi wal buti fi ummil Quran, bacanya lembat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam udah ruku, udah sujud, udah diri, udah ruku. Maka dimaafkan sampai 4 arkan tiwal. Gitu. Wazahmi wad'i jabhatin wa nisyan. Wazahmi wad'i jabhatin, jamah meluber. Ketika jamah nggak bisa naruh jidat, mau sujud gimana ini? Tempatnya penuh. Gantian sholatnya. Paham nggak? Ya, kadang-kadang kan banyak begitu acara, apalagi kalau pas acara besar, masuk semuanya. Waktu sholat tiba, dempet-dempetan, dempet-dempetan nih. Mau ruku nggak bisa, mau sujud nggak bisa. Setelah ruku diri duluan semuanya. Nggak bisa, mau sujud di mana nggak bisa. Ya, sehingga harus gantian. Ya, gantian dengan yang lain. Nggak apa-apa, nggak menjadi masalah. Wajah mewah jabatin, wanisian dan juga lupa. Ya, lupa kalau di dalam sholat. Ternyata ini masih dalam sholat ya. Begitu ngapain bayar tong katanya. Sholat ngalamun. Kebanyakan orang sholat ngalamun karena dia belum menikah. Ya, banyak orang sholat ngalamun karena dia belum menikah. Beneran tuh. Atau udah menikah pengen nambah lagi. Ya, jadi kebanyakan ngalamun di situ. Apalagi yang belum menikah tuh udah pasti deh. Ya, pasti itu deh. Ya Pak, pikirannya kemana-mana. Begitu deh pasti itu. Ngalamun kemana-mana, ya Allah. Kalau sholat ceramah gimana? Kalau sholat ceramah. Sholat ceramah gimana? Aduh, kira ceramah.
perkara yang sebelum sholat itu memengaruhi di dalam sholat. Yang difikirkan sebelum sholat akan terbawa di dalam sholat. Itu udah pasti. Pikiran itu ada. Syaitan gampang banget tuh. Wah, begitu. Wa niyatul ma'mumi awwalan tajib walil imami ghairu jum'atin. Bagaimana? Oh, satu kali lagi sebenarnya. Oke. Satu bait lagi masalah imam dan makmum. Apakah si makmum wajib berniat menjadi makmum? Apakah si imam wajib niat menjadi imam ataukah tidak? Temukan jawabannya dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.